Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Pendeta Rusli Monoarfa dalam program Sahabat Galilea. Saudara, jangan pernah ada di antara kita yang beranggapan bahwa hidup diberkati atau tidak itu bergantung atau merupakan otoritas dari Allah. Sebab kita akan mudah menyerah, kita akan mudah pasrah pada keadaan kalau kita memiliki pemahaman seperti itu. Paradigma seperti ini tidak bisa ada lagi di kehidupan kita sebagai orang percaya. Tidak boleh ada, apalagi dipertahankan. Sebab sebagai anak-anak Allah, kita berhak, sekali lagi, sebagai anak-anak Allah, kita berhak untuk menerima berkat-berkat-Nya. Di Kejadian pasal 1 ayat 28 dikatakan begini, Allah memberkati mereka. Kalau kita bandingkan dengan Yohanes pasal 10 ayat 10, Yesus datang supaya kita hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Alkitab menyebutkan bahwa kita adalah anak-anak Allah di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Bahkan di Roma pasalnya yang ke-8 ayat 14. Kalau kita anak-anak Allah, maka kita berhak karena kita adalah ahli waris. Di dalam Roma pasal yang ke-8 sangat tegas pada ayatnya yang ke-17, orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah. Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hingga saat ini janji Tuhan itu tidak dibatalkan. Karena janji Tuhan itu murni. Tuhan tetap ingat akan janjinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak membatalkan janjinya itu. Dan janji Tuhan itu tidak dilanggar, tidak diubah. Janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kita berhak menerima berkat Allah itu? Yang pertama, karena Allah telah berjanji dan memberikannya kepada kita. Di Kejadian pasal 1 ayat 28, Allah memberkati mereka. Setelah Allah menciptakan manusia, maka saat itu juga Allah memberikan berkat-berkat-Nya. Berkat itu berlaku turun-temurun sampai kepada anak cucu kita. Allah telah membuktikan janjinya dan memberikan berkat-berkat itu kepada Nuh, juga kepada Abraham, dan juga pasti kepada kita. Amin. Jadi mengapa kita berhak menerima berkat Allah itu? Yang pertama, karena Allah yang telah berjanji dan memberikannya kepada kita. Yang kedua, karena kita adalah ahli waris. Roma pasal 8 ayat 17. Allah yang empunya dunia dan segala yang ada di dalamnya adalah Bapa kita. Dan sebagai anak, kita adalah ahli waris yang berhak. Sekali lagi, yang berhak. Kekayaan Bapa itu akan diberikan kepada kita karena kita ahli waris. Ahli waris artinya hak pasti seorang anak untuk mewarisi seluruh kekayaan Bapa. Tapi ingat, hanya jika telah akil balik atau sudah dewasa rohani. Jadi mengapa kita berhak menerima berkat Allah?
Karena sekali lagi yang pertama, Allah telah berjanji dan memberikannya kepada kita. Di Kejadian pasal 1 ayat 28. Yang kedua, karena kita adalah ahli waris. Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Yang ketiga, karena Allah dipermuliakan melalui berkat yang kita terima. Saudara bisa lihat di Mazmur 67 ayat 1-7. Bagaimana pemazmur mengucap syukur dan memuliakan Allah karena berkat-berkat Allah. Bahkan jalan Allah semakin dikenal oleh bangsa-bangsa karena berkat yang Allah nyatakan kepada seluruh umatnya. Berdasarkan fakta inilah, maka seharusnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menerima berkat Allah dan hidup dalam kekurangan. Namun, jika mungkin saat ini kita masih bergumul tentang berkat, itu bukan berarti Allah mengingkari janjinya. Sebaliknya, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, mengapa hal itu terjadi? Mungkin masih ada sesuatu yang salah dalam diri kita, atau boleh jadi itu merupakan sebagian dari proses pembentukan atau pendewasaan rohani yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Sebab jika Allah berjanji, Ia tidak pernah mengingkari dan membatalkan janji itu. Pegang terus janji Allah dan melangkahlah untuk meraih berkat itu. Caranya, jangan gagal fokus. Bukan fokus pada janjinya, tapi marilah kita fokus pada perintahnya. Dengan kata lain, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, taat. Dan marilah kita hidup di jalan Tuhan. Bila kita selalu hidup di jalan Tuhan, maka berkatnya, segala janjinya akan terus kita terima, dan berkat itu akan mengalir sampai kepada anak cucu kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak Allah sebagai ahli waris. Artinya kami berhak untuk menerima seluruh kekayaan Bapa kami. Karena itu kami tidak akan pernah kekurangan, sebab Yesus datang supaya kami hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.